hebat. Nah, dalam 7 jurus BK hebat itu Ibu akan menerapkan satu dari jurus itu. Nanti selanjutnya kita akan melakukan jurus berikutnya nanti ya. Jadi di sini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal dengan jurus kenali potensi. Oke, kemarin Ibu sudah berikan link kan sama kalian kan? Sudah mengisi semua linknya? Sudah mengisi semua linknya. Di situ setelah kalian mengisi link, kalian berapa kemarin ininya soalnya? Itu enggak? 30. Berapa? 30 ya? Oke, di situ kalian mengisi link, ada 30 soal. Setelah kalian mengisi link, ada ininya ya? Ada hasilnya, yaitu gaya belajar. Apa hasilnya? Apa hasilnya kemarin yang kalian screen-kirim ke Ibu? Ada yang visual, ada apa lagi? Kinestetik. Terus apa lagi? Auditorik. Oke. Sebelum kita melakukan bimbingan klasikal, Ibu akan melakukan speaking ya. Oke. Kalau Ibu tepuk sekali, kalian jawab who. Kalau Ibu tepuk 2 kali, kalian akan jawab apa? Hey. Dan kalau Ibu tepuk 3 kali, sampean akan jawab ha. Oke, paham? Paham? Ada yang bertanya enggak? Fokus. Sudah fokus belum? Sudah. Oke. Bu, fokus ya. Oke. Kalau 4 kali berarti apa? Kalau 4 kali berarti apa? Nah, oke. Ulangi dari awal ya. Oke. Sudah semangat belum pagi ini? Sudah sarapan? Sudah sarapan? Oke, kalau sudah sarapan, coba berdiri. Di sini Ibu kita bersama-sama menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Oke, sama gerakannya nanti ya. Ikuti yang di panduan situ. Sama Ibu juga. Ayo berdiri semuanya. Ayo, ikuti gerakannya gitu. Ikut nyanyi ya. Dan bersahabat dengan tulus, gunakan 7 jurus. Ayo sama nyanyi. Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, konsistensi, dan bangun koneksi, kolaborasi, situasi. Aman dan nyaman, juga memberi ayo kita wujudkan dengan tulus, gunakan 7 jurus, nabi potensi, kelola emosi, bukan resiliensi,
itu tadi tentang lagu 7 jurus BK. Oke, ada berapa tadi 7 jurus BK? Yang pertama kita melakukan bimbingan klasikal dengan jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Setelah ibu kirimkan link kemarin, ada yang tahu nggak apa itu kinestetik? Terus apa lagi? Visual, terus autorik. Ada yang tahu nggak? Belum. Belum ada yang tahu apa itu gaya belajar kinestetik. Terus visual dan autorik. Oke, kita akan melihat video ya, video tentang gaya belajar. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar. Cuma dulu ya videonya ya, nanti aku jelasin ya. Ada yang suka belajar sampai bersama. Ada juga yang suka dengan suasana. Ada yang menyukai belajar dari praktik. Ada juga yang menyukai belajar cukup dari bahasa buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Nah, itu yang visual. Visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya kita perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lain. Kalau memiliki karakteristik bentuk, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat daripada yang mendengar. Kedua, lebih suka membaca daripada membacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali tertulis.
pengetahuan. Orang tua auditori tidak masalah dengan tampilan suara saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Untuk auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan dan kalimat. Bukan kalau kamu karakteristik berikut berarti kamu termasuk tipe auditori. 1. Lebih mudah mengingat sesuatu dalam hal daripada yang dilihat. 2. Senang mendengarkan. 3. Memberikan instruksi dengan permainan. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menemukan nada atau pemikiran suara. 6. Senang membaca dan mengeluarkan suara atau menggunakan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicaraan yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya, tipe kinestetik. Gaya belajar ini mengenai belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkannya. Dengan melakukan atau mengikut objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdialog dengan sama. Kalau memiliki karakteristik berikut berarti kamu termasuk tipe kinestetik. Ada yang cocok tuh, estetik. 1. Nah, dilihat dari video tadi ya, kira-kira cocok nggak sesuai dengan jawaban kamu apakah? Ya? 2. Ada kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, setelah kamu memahami tipe-tipe pembelajaran di kamu, gali saja di dalam kebiasaan-kebiasaan dan metode mana yang dirasa paling sesuai. Kamu bisa meningkatkan apa manfaat diri kamu dengan pelatihan-pelatihan secara online. Hingga prestasimu bisa lebih baik. Oke, tadi kita sudah melihat tentang gaya belajar. Mana yang tadi yang sudah mengisi link jawabannya visual? Coba angkat tangan. Visual, mana visual? Angkat tangan dong, tinggi-tinggi dong. Visual. Oke.
suka membaca daripada dibaca, atau lebih senang melihat cara belajar melalui gambar atau video ya. Video atau peta atau apa itu adalah kayak belajar auditori. Kalau kinestetik tadi apa? Kinestetik apa? Kayak belajar kinestetik? Kinestetik? Kalau auditori tadi dengan cara mendengarkan. Kalau visual dengan cara membaca, melihat gambar, melihat video. Kalau kinestetik apa? Mempraktekkan atau melihat langsung. Itu yang disebut dengan kinestetik. Oke, sekarang kalian silakan berkelompok. Mana yang milih visual kemarin dengan link, mana yang milih auditori, dan mana yang milih kinestetik. Oke, Ibu hitung sampai 3, silakan bentuk kelompok. Ayo, masuk sana kelompoknya, ayo. 1, 2, 3. Ayo. Sesuai link yang kemarin ya. Sesuai link yang kalian isi kemarin. Ayo. Mana yang visual, kinestetik, mana ayo. Kinestetik visual. Mana kita apa? Nah, visual sini ya. Visual mana? Visual sama kinestetik. Oh, ini 3, Bu. Kamu pilih satu. Mana? Ayo sini yuk. Kinestetik, visual sama auditori. Ayo bagi 3 kelompok. Ini kinestetik. Ya, sama sini. Kita apa? Ya, sini. Ayo, sudah ya? Sudah paham? Sini apa nih? Auditori. Oke, ayo siapa auditori lagi sini yuk. Ayo. Ini visual kan? Kinestetik mana? Ayo, tugasnya kalian sudah paham? Dengan Ibu ya. Ayo fokus. Hai. Kalau Ibu hai, kamu sudah bagus? Tugasnya kalian sesuai dengan link yang kalian pilih kemarin. Kalau link yang visual, kinestetik atau auditori, sekarang kalian tulis di situ apa yang dimaksud dengan visual, kinestetik atau auditori. Sudah itu buat. Kira-kira kalau visual, auditori dan kinestetik itu nantinya akan ke profesi apa? Oke, paham? Kalau auditori berarti nanti kamu besar, cita-citanya suatu saat menjadi apa? Tekuni di situ. Kalau kalian kinestetik berarti tentang apa? Kalau kalian visual tentang apa? Silakan. Mulai dari sekarang. Nah, mulai. Tulis dulu. Kinestetik adalah gaya belajar titik-titik. Sudah itu kinestetik nantinya akan menjadi apa? Ini. Masa depannya apa? Profesinya tentang apa? Ayo silakan Mbak. Berkelompok. Ayo. Berarti ini kamu harus
Silakan diskusikan ya.
Gaya belajar kinestetik adalah lebih suka gaya belajar dengan cara mempraktekkan langsung dan lebih suka beraktivitas seperti berolahraga dan menari. Terus Kedepannya yang suka gaya belajar kinestetik akan menjadi atlet dan penari. itu adalah gaya belajar kinestetik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Ada yang mau nambahin lagi tentang kinestetik? Tidak. Ada yang mau nambahin lagi tentang kinestetik? Ya, oke. Sama kayak auditori sama visual ya. Sudah paham kan auditori sama visual ya? Sudah? Oke, itu tadi kelompok kinestetik. Nantinya kalau mereka sudah besar katanya tuh profesinya lebih mengarah ke apa? Atlet atau penari. Kalau auditori tentang profesinya tentang apa? Auditori? Kalau auditori? Menyanyi. Oke, kalau visual? Visual apa? Arsitek. Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Untuk tentang kenali potensi. Oke, dari pembelajaran hari ini kesimpulannya kita harus tahu dulu gaya belajar apa yang sesuai dalam diri kita. Agar apa kita tahu gaya belajar yang sesuai dalam diri kita? Agar kita paham, agar kita bisa tahu kalau kita suka gaya belajar yang apa? Dengan belajar mendengarkan musik. Ada nggak yang suka belajar dengan mendengarkan musik? Ada. Berarti kamu lebih suka dengan belajar yang mendengarkan musik. Ada yang belajar harus di tempat yang sepi, sendirian dengan suasana yang senyap. Jadi kalian harus tahu gaya belajar apa yang sesuai dalam diri kalian atau dalam diri kita. Oke. Untuk pembelajaran hari ini selesai. Untuk kedepannya nanti kita belajar tentang kelola sesuai dengan jurus tadi. Ya, yang pertama